Hadir juga bersama kita Habib Mahdar Al-Gadri, Sayyidi Al-Habib Alawi Abdurrahman Al-Idrus. Di tengah kesibukannya Bapak Wali Kota tidak dapat hadir, beliau mengirim Bapak Asisten. Kemudian hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Habib Mahdar Al-Gadri, Ketua Muhammadiyah, Ketua Dewan Masjid, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, mahasiswa Sivitas Akademika, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang mengagetkan saya sekaligus surprise buat saya, dulu ketika di Pekanbaru saya tausiah di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Hari ini saya ketemu dengan ketua masjidnya berada di Balikpapan, Bapak Faisal Kamar, ada di hadapan kita bersama. Ternyata anak beliau juga di sini. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi selama di Pekanbaru, beliau dulu kepala dinas di provinsi, beliau juga ketua masjid, dan beliau bagi saya sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai teman. Pertemuan hari ini pertemuan yang luar biasa, mudah-mudahan tercatat sebagai nilai amal soleh buat kita semua, insyaallah. Tema yang diberikan kepada saya adalah kampus sebagai pembentuk peradaban dan akhlakul karimah. Peradaban secara singkat, simpel, sederhananya hasil karya cipta karsa manusia, maka itu disebut dengan peradaban. Hasil cipta karya karsa pemikiran manusia itu terbagi dua. Yang pertama berbentuk fisik, yang kedua berbentuk non fisik. Jadi kalau dikatakan apakah Fir'aun itu membangun peradaban? Ya, karena dia membangun piramid yang sampai hari ini tidak terpecahkan. Bagaimana cara menyusun batu-batu besar itu? Satu di antara 7 keajaiban dunia. Ada yang mengatakan membangun piramid itu dulu kelilingnya sungai, lalu kemudian mereka menggunakan perahu, batu itu disusun dari bawah, sehingga batu itu sebenarnya berada di dalam air, sehingga disusun tinggi ke atas sampai ke permukaan air. Dengan berjalannya waktu, air itu menyusut. Ada juga yang mengatakan itu menggunakan katrol. Tapi teori yang paling mudah itu dari orang Indonesia, tidak terlalu ribet. Bagaimana cara membuatnya? Pakai jin, selesai. Jadi itu adalah hasil cipta karya karsa pemikiran manusia. Selama dia hidup, apa yang dia buat? Bahasa Arabnya peradaban itu adalah al-hadarah. Hadarah itu diambil dari kata hadara, hadir. Orang yang hadir menetap di suatu tempat, dia bisa membuat peradaban. Lawan dari kata hadarah adalah badawah. Orangnya disebut dengan orang badui. Orang badui disebut juga dengan istilah nomaden, berpindah-pindah. Dia buat kebun sawah di sini, dia buka hutan di sini, habis itu pindah lagi, punya anak, punya cucu, pindah. Orang yang berpindah-pindah ini tidak bisa menciptakan peradaban yang berbentuk fisik. Makanya ketika ada satu suku yang menetap di suatu tempat, membangun kerajaan, ada istananya, mereka disebut sedang membangun peradaban. Orang barat menyebut peradaban itu sebagai civilization, dia disebut sebagai hadarah. Tapi orang Islam selalu menyebut peradaban itu adalah masyarakat madani. Madani diambil dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena Nabi di Madinah itu membangun sebuah peradaban Islam. Jadi bercerita tentang peradaban ada 5 istilah. Yang pertama peradaban, yang kedua al-hadarah, yang ketiga civilization, yang keempat al-madani, yang kelima adalah masyarakat yang membangun sebuah pemikiran walaupun tanpa ada wujud dalam bentuk fisik, itu pun juga disebut sebagai peradaban. Kesimpulannya peradaban terbagi 2, yang berbentuk nyata, fisik, benda, istana, masjid. Yang kedua adalah ide, pemikiran. Jadi tidak semua kita katakan, karena kalau nanti peradaban itu berarti bangunan, maka Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan peradaban, karena Nabi rumahnya amat sangat sederhana.
Saya kira Bapak Ketua Pembina Yayasan dan Bapak Rektor nanti akan bercerita di rumah ketika tamu-tamu datang menjenguk jamaah haji yang baru pulang. Bagaimana kemarin Pak melihat miniatur rumah Nabi sangat sederhana sekali. Lalu apakah Nabi Muhammad tidak menciptakan peradaban? Peradaban akhlakul karimah. Makanya tadi judulnya dibagi dua, membentuk, membina, membangun peradaban dan akhlakul karimah. Karena banyak orang mengartikan yang namanya peradaban itu fisik saja, tapi sebetulnya kalau dipahami bahwa peradaban fisik dan non fisik, maka sesungguhnya akhlakul karimah sudah masuk dalam peradaban. Jadi penambahan kata akhlakul karimah setelah peradaban itu adalah penekanan makna. Ini judul ini mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti orang akan rancu yang dia anggap peradaban itu hanya bangunan fisik saja. Jadi begitu kita masuk ke dalam Masjid Amirul Haq, yang terkesan kita bahwa ini kelihatannya yang membangun masjid ini orang tambang emas. Banyak sekali emasnya. Tapi dari sambutan Pak Ketua Pembina Dr. Randy tadi, itu kita bisa tangkap apa sebenarnya yang beliau inginkan. Yang beliau inginkan adalah membangun masjid ini bagaimana seindah, secantik, sebagus mungkin, sehingga siapa saja pun yang datang kemari dia bangga sebagai orang muslim, dia bangga sebagai orang yang sholat. Karena di beberapa tempat kita lihat masjid itu amat sangat menyakitkan, karpetnya lusuh, bangunannya kusam, tidak menarik sama sekali. Bangun di dalam masjid itu hasil sisa-sisa dari pembangunan yang lain. Dan banyak juga masjid itu termarginalkan, tak ada kepedulian sama sekali. Tapi begitu kita masuk ke dalam masjid, tiang-tiangnya mengingatkan kita pada tiang Taman Raudhah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, bisa ke Taman Raudhah. Baru masuk ke pintunya sudah terbayang pintu Masjid Nabawi, miniaturnya. Belum lagi yang sakit kulit bisa menyembuhkan di ikan-ikan di depan tadi. Dan saya diberikan kehormatan, dihitung ternyata oleh orang tua tokoh kita yang hari ini bertindak sebagai protokol, Ustadz Abdul Somad, 4 tahun 4 bulan kurang 2 hari. Itu berarti dia judul lagunya menghitung hari. Kedatangan kita, kehadiran kita dicatat, itu perhatian yang luar biasa. Jadi kalau mau membangun peradaban yang bersifat fisik, maka bangunlah masjid. Bisa dilihat dari mulai ujung Sumatera Indonesia, maka bangunan masjid sampai ke Kalimantan, semua sultan-sultan itu mereka ingin menunjukkan bahwa dia membangun peradaban, yang dibangunnya itu adalah masjid. Saya tidak mau jauh-jauh ke Sumatera, ke Sulawesi, tapi masih di Pulau Kalimantan ada seorang bernama Habib Hussein. Dia adalah seorang mufti di kerajaan Mempawah. Lalu kemudian anaknya bernama Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Gadri membangun masjid di tepi sungai. 2 yang dia bangun peradaban. Pertama istana, kedua masjid. Masjid dan istana tidak bisa dipisahkan. Karena ketika satu doa umat Islam satu nafas mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Istana fid dunya, fil akhirati masjid. Jadi kalau kita perhatikan sultan-sultan zaman dulu itu sejalan antara dibangun 2, bangun masjid, bangun istana. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban yang tidak meninggalkan dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bangun masjid, masalah dunia ini kita serahkan saja kepada siapapun, ini tidak sesuai dengan peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW tidak ada membangun istana, Ustadz Somad. Nabi bukan sultan, Nabi bukan raja, tapi syarat-syarat sultan ada pada Nabi. Negara itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada presidennya, yang kedua ada undang-undangnya, yang ketiga ada perangkatnya, yang keempat ada rakyatnya,
Yang kelima, ada wilayah teritorialnya. Kelima rukun itu ada pada Nabi. Pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, perangkatnya para sahabat, hukumnya Al-Quran dan Sunnah, wilayah teritorialnya Makkah dan Madinah, dan mereka memiliki seperti yang dimiliki oleh negara-negara modern sekarang. Makanya Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius, Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir namanya Mukaukis, panggilannya Jirjis, Nabi mengirim surat kepada Raja Persia bernama Kisra, bergelar Syahinsah, yang digantikan oleh anak perempuannya bernama Buran. Lalu kemudian karena anak perempuannya ini tidak punya keahlian politik, akhirnya Persia hancur. Kata Nabi ketika Buran diangkat, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Hadis ini biasanya keluar kalau sudah dekat-dekat pilkada dan pileg. Kronologis hadis itu adalah ketika orang Persia mengangkat anak dari Syahinsah Kisra yang tidak punya keahlian politik, tapi karena mereka menganut paham monarki, setelah bapaknya mati otomatis diangkat anaknya walaupun tidak punya keahlian sama sekali. Tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal, maka sahabat-sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau kita menghadap ke arah kiblat, makam Nabi di sebelah kiri, di sebelah kanan mimbar, jalan terus ke tepi pintu Masjid Nabawi. Itu di sebelah kanan ada satu tanah kosong yang tidak dibangun hotel, padahal tanah termahal di dunia adalah tanah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lebih mahal daripada Las Vegas. Yang tidak percaya tanya agen-agen tanah. Jadi ada satu tempat lokasi yang tetap dibiarkan tanam-tanaman kurma bunga tumbuh. Disitulah peristiwa pengangkatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masing-masing sahabat punya calon. Kata orang-orang yang datang dari kota Makkah, kami orang Makkah, orang Quraisy. Dalam hadis dikatakan bahwa yang mulia orang Quraisy, kami punya calon, calon kami adalah Umar bin Khattab. Kata orang Madinah, kami juga punya calon, tanah ini punya kami. Kami sebagai orang Madinah yang menolong Rasulullah juga punya calon. Nama calonnya Sa'ad bin Ubadah. Peristiwa dua kelompok punya calon untuk diangkat menjadi pemimpin itu terjadi ketika Rasul SAW meninggal. Sedangkan orang Barat Eropa baru paham tentang demokrasi 1500, baru 500 tahun yang lalu. Itu disebut dengan masa Renaissance. Jadi kalau Nabi Muhammad itu lahirnya 571, maka pada tahun sekitar 600 sekian, abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad sudah membangun peradaban yang disebut dengan sistem syura, mengangkat pemimpin berdasarkan musyawarah. 700 tahun setelah itu barulah orang Eropa paham. Walaupun sampai hari ini di Eropa masih banyak mempertahankan tidak memakai sistem syura. Dalam satu hembusan napas kita ingin mengatakan Nabi Muhammad membangun peradaban fisik karena ada Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad juga membangun peradaban non fisik. Apa dia? Mengangkat pemimpin dengan cara syura. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu mengangkat pemimpinnya berdasarkan musyawarah. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai adik-adik hanya terjebak pada peradaban fisik. Kalian dari mana? Kami dari Uniba, Universitas Balikpapan. Kalian sudah membangun peradaban? Sudah. Mana buktinya? Masjid kami mantap. Ini baru peradaban fisik. Makanya tadi ditekankan di depan, peradaban yang non fisik adalah akhlakul karimah. Silakan dari fakultas teknik, silakan dari fakultas hukum, dan kabarnya tak lama lagi akan berdiri fakultas kedokteran Universitas Balikpapan. Amin. Tidak bawa-bawa Islam. Uniba bukan Universitas Islam Balikpapan, tapi masjidnya bagus dan ada nilai khusus untuk mahasiswa yang hafal Quran.
Mahasiswa yang hafal Quran, aktif di masjid, punya nilai plus, ada beasiswa. Itu saya dengar langsung dari petinggi-petinggi Uniba. Artinya apa? Peradabannya dibangun dua-dua, fisiknya ada, yang non fisik pun ada. Dan tadi kami sudah bahas, untuk saat ini memang tidak usah bawa-bawa nama Islam. Lebih baik botolnya botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Tapi yang paling bagus tentu botol kecap isi minyak zaitun, botol kecap isi air zam-zam. Bagus, tidak salah. Tapi hari ini orang amat sangat mendiskreditkan Islam. Bahkan di beberapa tempat memakai nama Islam menjadi antipati. Islam dikaitkan dengan terorisme, Islam dikaitkan dengan radikalisme, Islam dikaitkan, yang paling mengerikan sekarang lagi adalah apa yang disebut dengan Islamfobia, ketakutan terhadap Islam. Jadi untuk nama ini alhamdulillah Uniba sudah selamat. Ketika nanti ada seleksi internasional, siapa saja yang dari kampus-kampus Islam tidak bisa keluar negeri, tidak bisa masuk Amerika, tidak bisa masuk Eropa, maka anak Uniba bisa masuk Singapura. Karena tidak bawa-bawa Islam. Tapi nilai Islamnya ada di dalam. Anak Uniba hafal Quran, amin. Anak Uniba aktivis masjid, amin. Anak Uniba berakhlakul karimah, amin. Nah, ini dua peradaban yang dibangun dalam Islam. Apakah Islam itu melarang kita mengambil peradaban dari yang asalnya bukan Islam? Kubah itu bukan peradaban Islam. Karena ketika Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi tidak ada kubahnya. Baca sirah Ibnu Ishaq. Sejarah Nabi yang paling tua Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hisham, barulah yang sirah modern. Tidak ada kubah Masjid Nabawi. Kubah bangunan melengkung itu baru ditemukan pada peradaban Bizantium. Nama kaisarnya Kaisar Bizanti, membangun kerajaan disebut dengan Bizantium. Itulah dia Eropa sekarang. Pusatnya adalah di Turki, yang dilanjutkan oleh kaisar berikutnya. Kaisar berikutnya itulah membangun kota Konstantinopel, nama dia Konstantin. Lalu kemudian datang Islam. Ketika Islam melihat ini bangunan kubah melengkung ini bagus, cantik. Apa cantiknya tiang melengkung? Karena dengan adanya tiang melengkung, batu yang disusun, maka di tengah ini tidak ada tiang yang memutus sop. Kalau tidak ada tiang melengkung, maka pasti akan banyak sekali tiang-tiang di bawah. Akhirnya Islam melihat ini positif, akhirnya diambillah kubah melengkung. Akhirnya sekarang orang kalau sudah menyebut masjid pasti ada kubahnya. Jadi kalau tidak ada kubahnya, orang bertanya, ini masjid atau bukan masjid? Wali Songo ingin menunjukkan warna lain, bahwa kubah bukan dari Islam. Maka kita lihat bangunan yang dibangun Masjid Sultan Demak yang dibangun oleh Wali Songo tidak pakai kubah, dilanjutkan dengan Masjid Muslim Pancasila, semuanya pakai bangunan kerucut. Supaya apa? Menunjukkan bahwa Islam menerima peradaban dari manapun. Sekarang yang belakangan ini saya lihat masjid yang pemenang Nobel penghargaan internasional justru masjid yang tidak pakai kubah. Contoh Masjid Sumatera Barat membangun rumah ala Minangkabau, mendapat penghargaan 10 di antara masjid terbaik di dunia. Lalu kemudian tadi lama beberapa bulan yang lalu saya dapat video, Ustaz Somad, ini masjid dibangun oleh masyarakat Bugis Makassar. Mereka buat seperti rumah Bugis, rumah saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Ini videonya untuk apa Pak? Saya bilang, tolong di endorse Pak Ustadz. Oh ya,
Kepada saudaraku Bugis Makassar dimanapun berada, ini adalah bangunan. Islam tidak melarang kita untuk menerima peradaban dari negeri manapun selama dia tidak terkait dengan akidah dan ibadah. Atas dasar itulah maka kita memakai mikrofon hari ini. Mikrofon ini bukan peradaban Islam, ini bukan dibuat oleh orang Islam, ini datangnya dari Jepang, ini datangnya dari Eropa. Kenapa boleh kita pakai? Karena tidak terkait dengan ibadah, tidak terkait dengan akidah. Jadi nanti ini untuk membantah orang yang membuli saya naik moge. Ustaz Somad, itu kan buatan orang tidak Islam. Makanya kalau dengar kajian saya full, jangan cuman potongan 2 menit. Ini susahnya menceramahi orang yang akalnya kurang, paketnya juga ikut kurang. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik mahasiswa Universitas Balikpapan, maka sebagai seorang mahasiswa dia mesti membedakan mana itu ibadah, mana itu produk akal manusia. Bilal bin Rabah azannya itu naik ke atas atap rumah. Orang Makkah Madinah rumahnya tidak pakai atap seperti tempat kita karena hujan turun. Mereka atapnya itu datar. Malam-malam mereka bisa duduk di atas. Di Yaman, di Makkah, di Madinah, di Maroko, begitu semua arsitekturnya. Bilal naik ke atas mengumandangkan azan. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara, sahabat Nabi yang sampai ke sana namanya Amr bin As. Setelah melewati Laut Merah, mereka pun sampai ke sebuah pantai yang kota itu dibangun oleh Alexander the Great. Alexander the Great membangun kota namanya Alexandria. Orang Barat menyebutnya Alexandria, orang Arab menyebutnya Al-Iskandaria. Jadi kalau ada mahasiswa Uniba namanya Iskandar, itu dari Alexander. Lalu kemudian sampai mereka di pantai laut Alexandria, nama lautnya Mediterania, nama kotanya Alexandria. Di situ ada tiang, di atas tiang itu api berkobar. Tiang di tepi pantai yang ada apinya, kita menyebutnya di Indonesia sebagai mercusuar. Mercusuar itu untuk penanda orang di tengah laut jangan sampai nahoda di tengah laut tertidur sehingga nabrak, pecah kapalnya. Maka dia lihat, oh itu ada api berkobar. Mercusuar itu orang Arab menyebutnya manara. Nar api, manara tempat api. Apinya dibuang, api yang ada di atas itu dibuang, tiangnya dibawa ke dekat masjid, lalu muazzinnya naik ke atas supaya suara menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya suara itu. Peradaban datang dari Mesir. Sekarang peradaban itu sudah tidak ada lagi. Mana buktinya? Masjid Amirul Haq tidak ada muazzinnya naik ke atas, tapi suaranya tadi kami dengar di atas. Lalu muazzinnya di bawah, kabelnya naik ke atas, kabelnya pun nggak ada lagi. Jadi peradaban selalu berubah-ubah. Saya ingin bercerita bahwa dengan berjalannya masa, maka sesungguhnya peradaban memunculkan sesuatu yang baru. Dulu orangnya naik ke atas atap, tidak ada masalah. Sekarang toanya di atas atap, imamnya menggunakan kabel, kabelnya masuk ke kantong, dijepitkan ke baju, muncul masalah baru. Apa masalahnya? Ternyata ketika kabel ini lekat di baju, kabelnya naik sampai ke atas menara, ada kabelnya itu yang diinjak burung dan burungnya BAB di atas kabel itu. Maka muncul pembahasan, apa hukumnya imam sholat membawa kabel, kabelnya nyangkut ke najis di atas. Betapa peradaban memunculkan sesuatu yang baru. Itu pembahasan dalam bidang fikih. Orang kembali berfikir, ketika manusia berpikir, dia menggunakan otaknya.
berhasil mengeluarkan suatu ijtihad tentang hukum, maka keluarlah apa yang disebut dengan ilmu fikih. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Nah, ini pembahasan semua, dan ini adalah peradaban Islam. Hadis datang dari siapa? Dari Nabi. Bagaimana orang kalau tidak ketemu Nabi? Berarti ada sanadnya. Sanadnya nyambung sampai ke Nabi, namanya marfu. Sanadnya cuma sampai kepada sahabat, namanya mauquf. Sanadnya cuma sampai kepada tabi'in, namanya maqtu'. Kalau sanadnya putus pada Nabi, langsung dari penulis ke Nabi, namanya mu'allaq. Kalau sanadnya putus pada sahabat Nabi, namanya mursal. Kalau sanadnya hilang dua orang, namanya mu'dhal. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak dua orang, namanya munqati. 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester. Bagaimana orang mengenal Allah? Ini Quran, ini hadis. Bagaimana mengenal Allah dari Quran dan hadis? Tidak semua orang mampu. Datang ulama menyusun sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini peradaban, hasil cipta karya karsa pemikiran manusia ketika bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi otak manusia ini kalau dipakai dia membaca Al-Quran, muncul tafsir. Dipakai dia membaca hadis, muncul ilmu istilah hadis. Dipakai dia membaca Quran, muncul ilmu akidah. Dipakai dia inna fi khalqis samawati, memikirkan tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ardi, tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang asal keciptaan manusia dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam, fakasawnal izama lahma, dari sperma menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Berpikir tentang ayat, muncul ilmu biologi. Dulu ilmu biologi itu disebut dengan ilmu hayat. Ilmu hayat, hayat artinya hidup. Jadi otak manusia dipakai berinteraksi dengan Al-Quran, melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Tapi banyak orang sekuler, dia menganggap ilmu yang berkaitan dengan agama itu yang masuk surga. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan hukum Islam, masuk surga. Kamu ngaji hukum apa? Hukum Belanda, masuk neraka. Hukum Belanda wajib dipelajari. Kenapa? Karena kita jajahan Belanda, kita bukan jajahan Prancis. Siapa yang bisa membela Ustadz Abdul Somad kalau Ustadz Abdul Somad dikriminalisasi? Yang bisa membela bukan dari anak fakultas syariah, tapi anak dari fakultas hukum Universitas Balikpapan. Ini sebetulnya lagi booking pengacara. Datanglah seorang mahasiswa, selesai acara pengajian datang dia jumpai saya. Ustadz Somad, ya, saya baru aja selesai dapat titel SH. Oh, sarjana hukum? Ya. Habis ini saya mau pindah ke fakultas syariah, Pak Ustadz. Kenapa? Karena menurut saya hukum-hukum konvensional ini melalaikan kita dari Allah. Saya mau bilang, ente bodoh kok bisa jadi sarjana? Takut dia tersinggung. Kalau ente mau ngambil fakultas hukum Islam, berarti ente mesti belajar nahu sorob lagi, mesti belajar balaghah lagi. Ini berat. Sementara kamu sudah punya basic hukum S1. Coba kalau kamu lanjutkan S2 ke Leiden Belanda, kamu menguasainya, mengerti betul. Nanti ketika ada pembentukan undang-undang, ketika ada perda, ketika membuat acuan payung hukum, yang mengerti itu adalah kamu. Masalah hukum Islam ini serahkan kepada adik-adik kita dari fakultas syariah. Semua bekerja di bidangnya dan semua adalah orang-orang yang mencetak peradaban sesuai dengan apa yang dia lakukan hari ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana membuat masjid bisa sebagus ini pasti ada arsiteknya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apakah arsitek masuk neraka? Tergantung dia bangun apa. Dia bangun diskotik, dia bangun gambar untuk rumah perbuatan maksiat,
maka dia berdosa. Tapi arsitek membangun istana megah untuk anak yatim, dia gambar rusunawa untuk santri tahfiz Quran, dia buatkan bangunan masjid sehingga semua orang datang berdecak kagum melihat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Rambut adik-adik mahasiswa sama hitam, kecuali beberapa yang sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi isi yang ada di dalam kepalanya, ada yang hobinya menggambar animasi, ada yang hobinya membuat program komputer, jadi programmer. Seorang ahli hadis, anaknya tidak sekolah agama, kuliah S3 di Amerika, mengambil jurusan programmer komputer. Apa kata orang? Masa bapaknya ulama ahli hadis, anaknya sekolah komputer di Amerika? Bapaknya tersenyum. Kamu kalau mau nyari hadis sekarang di mana? Pergi ke perpustakaan, buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Satu hari nyari hadis di kitab, debunya dapat, kitabnya nggak dapat. Tapi dengan buka laptop, langsung ketik software pencari hadis, download di Play Store. Setelah itu lalu kemudian pakai. Di manakah hadis ini berada? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Langsung aplikasi itu menampilkan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, kitab ini, bab ini, nomor segini. Lalu siapa yang masuk surga? Hasil cipta karya karsa manusia. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak, peradaban ini akan hancur berkeping. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid yang sudah kita bangun, jangan kita lah Pak Ustadz, kan kami. Oh ya, saya tinggal tanda tangannya aja. Saya amat sangat berterima kasih. Saya tidak ikut mengumpulkan semennya, saya tidak ikut membangunnya, saya tidak ikut mengaduknya, saya tidak ikut lecet tangannya. Ustadz Somad, kata Pak Ketua Pembina, saya malu kalau untuk membangun rumah Allah bawa proposal. Masjid ini mesti dibangun dengan tetes peluh keringat air mata, selesai. Udah selesai baru datang Ustaz Abdul Somad tinggal tanda tangan. Tanda tangan saya yang ada di situ dilihat oleh mahasiswa Universitas Balikpapan sampai hari kiamat. Semua mahasiswa Balikpapan tahun 2030, 2040, 2050 sholat kemari, mahasiswa baru, mahasiswa lama, orang tuanya, acara wisuda, mereka lihat tanda tangan. Oh, tanda tangan almarhum Ustadz Abdul Somad. Padahal saya tidak ada kontribusi apapun. Saya dimuliakan, saya dihormati, ditunggu 4 tahun 4 bulan, kurang 2 hari. Kurang apa lagi coba? Penghormatan yang luar biasa. Tapi jangan bangga dengan peradaban fisik. Kenapa? 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia, Maroko. Nyebrang dari Maroko 30 menit sampai pulau pertama, tempat turun namanya Jesiras. Sebelum sampai ke Jesiras, melewati suatu selat yang disebut dengan selat Gibraltar. Dibangun, dilewati oleh Jabal namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad melewati sebuah bukit, mereka menyebut bukit itu Jabal Tariq. Jabal bukit Tariq, bukitnya si Tariq, panglima perang yang melewati. Orang barat susah menyebut Jabal Tariq, mereka sebut sebagai selat Gibraltar. Sampai ke ujung pelabuhan pertama mendarat perahu disebut Jesiras, diambil dari bahasa Arab Jazirah. Jesiras dari bahasa Arab Jazirah. Jazirah artinya pulau. Ketika mereka sampai, mereka mengatakan itu di sana ada pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Jazirah. Mereka pun sampai ke pulau, dan pulau itu bernama menjadi benua besar. Dia disebut dalam sejarah Islam Al-Andalus. Maka begitu banyak sekali ulama bergelar Al-Andalusi. Di antaranya Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova.
Kita selalu mengkaji kitab tasawuf, namanya kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi diambil dari nama kota di Andalusia, nama kotanya Marseille. Jadi kota-kota ini berada di Andalusia. Ada juga beberapa mahasiswa ketika saya sebut Andalusia, kami tidak tahu Ustaz. Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Oh tahu Pak Ustaz. Spanyol, Maroko, Samudra Atlantik, Jesiras, Andalusia. 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia. Hari ini apa yang terjadi? Masjid yang megah, cantik, indah hanya sebagai cagar budaya, forbidden for praying. Tegakah kita tertulis di dinding ini forbidden for praying, dilarang sholat? Masuk anak muda ke dalam masjid megah Andalusia, sampai di dalam dia kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang security, mau sholat ya? Enggak, mau azan aja. Kenapa ente azan? Karena batu-batu ini rindu ingin mendengarkan kalimah Allahu Akbar. Insya Allah itu tidak akan terjadi di Balikpapan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita mewariskan bukan hanya peradaban fisik, tapi peradaban non fisik. Itu tadi maka judulnya disampaikan Pak Rektor di depan, akhlakul karimah. Supaya apa? Adik-adik tetap lanjutkan tahfiz Quran. Ada di antara adik-adik ini nanti yang akan jadi menteri insyaallah, amin. Bangun rumah tahfiz Quran. Kenapa? Karena masjid tegak berdiri, imamnya ninggal. Masjid tegak berdiri, muazzinnya tua. Masjid tegak berdiri, khatibnya tidak tergantikan. Ustaz Somad bisa menggelegar ini paling dalam waktu 5 tahun ini. Masuk nanti tahun 2045 udah slow. Jamaah yang dimuliakan Allah, mesti ada tongkat estafet. Meninggal Nabi, dilanjutkan sahabat. Meninggal sahabat, dilanjutkan tabi'in. Meninggal tabi'in, dilanjutkan tabi'in. Meninggal Imam Syafi'i, dilanjutkan Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi. Maka imam-imam ini, meninggal Imam Ahmad bin Ambal, dilanjutkan oleh anaknya Imam Abdullah bin Ahmad bin Ambal, dia kumpulkan hadis-hadis bapaknya. Meninggal Imam Malik bin Anas, dilanjutkan oleh muridnya, itulah dia Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, dilanjutkan oleh muridnya, itulah Imam Ahmad bin Ambal. Meninggal Imam Ahmad bin Ambal, dilanjutkan oleh muridnya, itulah dia Imam Al-Bukhari. Meninggal Imam Al-Bukhari, dilanjutkan oleh muridnya, itulah dia Imam Muslim. Meninggal Imam Muslim, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Sampailah hari ini betapa pentingnya murid. Murid diambil dari bahasa Arab, arada, yuridu, iradah. Murid, murid artinya orang yang punya keinginan yang kuat. Itu arti murid. Murid itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang tidak punya keinginan yang kuat, dia tidak kita sebut murid. Lalu apa? Student.